Shalom Jemaat GBI Citra Family. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu ini. Sebelumnya, mari kita simak pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi jemaat yang pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Anda bukan orang asing, dan apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah tetap, dengan sukacita kami mengundang untuk hadir kembali di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah Raya New Normal GBI Citra 1 diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Jemaat dihimbau agar hadir tepat waktu dan wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Ibadah online GBI Citra Family dapat diakses melalui channel YouTube GBI Citra Family mulai hari Minggu pukul 6 sore sampai hari Senin pukul 6 sore. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, kami menghimbau seluruh jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau dengan QR Code yang di-scan pada aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan e-payment lainnya. Adapun persembahan secara tunai masih dapat dilakukan setelah ibadah selesai. Amplop dan kotak persembahan tersedia di lantai bawah. Doa korporat akan diadakan 1 bulan sekali pada hari Jumat kedua pada pukul 7 malam yang akan diadakan secara online melalui Google Meet. Kegiatan gereja seperti konser dan ibadah-ibadah komisi masih belum bisa dilakukan di gedung gereja, tetapi masih tetap dilakukan secara online. Selama bulan Oktober, kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan tema menjadi pengaruh yang baik. Sekarang, tibalah saatnya kita siapkan hati untuk menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Sebelum kita memulai ibadah, ada titipan dari bidang ibadah raya Bapak Ibu Saudara yang hadir dan rindu untuk hadir ke rumah Tuhan. Kami minta Bapak Ibu Saudara untuk membawa kartu pengenal seperti KTP, SIM, kartu pelajar supaya sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta. Kita mau mulai mendata semua pengunjung, semua jemaat yang hadir beribadah di rumah Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan baik di rumah maupun di dalam rumah Tuhan, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Engkau adalah Allah yang benar dan kami akan bersyukur memuji Tuhan pada hari ini. Biarlah ibadah kami berupa dupa yang harum di mata Tuhan dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan yang benar. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Engkau gunung batuku Tuhan, Engkau kota bentengku. Kami tidak akan ragu sebab Engkau menjamin hidupku. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sama katakan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Yes. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami. Jemaat sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. yes. Kau menjamin hidupku, oh, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Engkau Allah yang benar, Gembala yang baik. Jemaat Tuhan sama-sama katakan haleluya. Woo! Walau badai menghadang, kami akan tetap berdiri teguh di dalam-Mu Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. GBI Citra Family, berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur dan kami berterima kasih mempunyai Allah yang benar. Amin. Allah yang tidak meninggalkan segala ciptaan tangannya. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur.
Dan sebagai ciptaan-ciptaan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan kami semua untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, menjadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hosana, Kaulah yang mulia. Engkau Tuhan yang benar. Engkau merancangkan mujizat buat kami. Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Engkau Tuhan yang setia. Layak kami puji, layak kami sembah. Mari sembah Dia lebih lagi, jemaat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan angkat tangan kita dan sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
mujizat, Engkau bersama kami, Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi. Naikkan pujian ini dengan iman percayamu, bahwa ini bukan cuma hanya kata-kata, tapi ini adalah bukti perbuatan kita, bahwa kita ingin hidup menggenapi firman Tuhan. Bersamamu, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk tetap berada di tempat ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu semata. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis buat setiap kami. Kami bersyukur di masa-masa pandemi seperti saat ini, kami boleh tetap datang berkumpul memuji menyembah Tuhan. Kami tetap aman dalam perlindungan-Mu. Biarlah ini menjadi tindakan iman kami, bahwa kami percaya di saat kami melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi murid untuk mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan. Dan bukan hanya mendengarkan, tapi kami juga mau melakukannya. Hamba-Mu tolak segala roh-roh Farisi, ahli-ahli Taurat, segala roh-roh yang menghakimi, roh-roh yang sombong tidak berada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ruangan ini dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bila Roh Kudus Engkau menguasai setiap kami, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam semuanya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa ya, puji Tuhan. Saya melihat semua antusias. Juga salam buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, yang saat ini menyaksikan melalui tayangan online. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita selama pandemi ini banyak mendengar ya hal-hal melalui WhatsApp ya. Saya juga kemarin mendapat berita tentang, mungkin teman-teman semua pernah menerima video singkat tentang komentar dari Jack Ma ya, sekitar bulan April Mei waktu itu kalau nggak salah. Jadi Jack Ma pernah berkata begitu. Di awal-awal tahun 2020 dia berkata, dia sering ditanya orang, apa yang harus kita lakukan di dalam berinvestasi, di dalam mencari keuntungan di dalam usaha bisnis. Tapi Jack Ma katakan untuk tahun 2020 ini kita tidak bisa dan tidak boleh berbuat apa-apa ya, istilahnya investasi kan. Tapi kita untuk bisa hidup saja sudah bersyukur.
Ya, itu yang mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman pernah dengarkan ini. Tapi ternyata setelah diselidiki, itu bukan kata yang Jack Ma katakan. Ternyata itu berita apa? Hoax ya, itu berita palsu. Itu cuma memakai Jack Ma karena dia ya terkenal, jadi orang muda percaya. Itu cuma dipakai mukanya sekali. Ternyata dia bukan dia yang mengatakan itu. Nah, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar ya, karena kondisi sekarang pandemi ya, banyak bahkan anak-anak Tuhan, tapi ternyata enggak demikian di dalam Tuhan. Ya, Tuhan katakan kita tetap harus menjadi berkat, ya kan, menjadi berkat dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya begitu juga dan menyampaikan firman Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus tetap menyampaikan firman Tuhan. Amin ya, amin semua ya. Jadi, nah, saya bersyukur ternyata GBI Citra Family, ya, GBI Citra Hatu dan cabang-cabangnya, kita sudah melakukan hal-hal tersebut. Ya, kita bukan cuma duduk diam, ya, kita bahkan dengan iman percaya kita adakan pertemuan seperti ibadah onsite ya, kehadiran. Masih baik gereja yang lain tidak sampai sekarang, bahkan saya dengar ada yang udah pasti sampai akhir tahun atau tahun depan. Ya, secara kerohanian itu pengaruh enggak? Pasti pengaruh. Ya, kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa bilang, oh enggak sama kok di rumah, di gereja sama. Tidak bisa. Ya, pernah saya sampaikan waktu doa bersama korporat kemarin, saya dapat begitu. Tuhan bilang juga, oh ya, saya pernah sampaikan juga waktu itu di WBI kalau nggak salah, bahwa kita tuh perlu berhadir, berkumpul seperti ini karena kita makhluk sosial, ya. Kita nggak, tujuan pandemi ini terjadi ya, kita sepakat ini bukan dari Tuhan, tapi dari iblis ya. Nah, tujuan iblis, tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Di sisi Tuhan izinkan ini terjadi, itu mendatangkan kebaikan, amin. Jadi mendatangkan kebaikan, sesuatu hal yang baik kalau kita responnya benar. Itu sesuai sudut pandang Tuhan. Tapi kok kita mengikuti kehendak iblis, yaitu kita dalam ketakutan sekali, ya, kita dalam tapi jadi alasan gitu kita untuk tidak hadir. Oh ya, nggak boleh. Tapi setelah kita cek, ada yang tidak hadir di ibadah, tapi kalau mereka pergi keluar, ya, makan bersama, itu berani. Nah, itu jadi pertanyaan kita, ya. Kok mereka ke tempat lain mau, tapi ke gereja yang cuma sejam. Dan saya lihat protokol kita sih ketat sekali dan sudah baik sekali, ya. Dan cuma sejam itu, lalu gedung ini tidak pernah kita pakai untuk selama seminggu ini, cuma tiap ibadah, itu aman. Apalagi disinfektan, nggak perlu disinfektan ya. Itu semprot itu susah juga. Itu sebenarnya udah aman, kayak virusnya dikatakan akan mati dalam berapa hari atau ini. Tapi nggak, kita sudah lakukan itu. Saya percaya untuk teman-teman yang di rumah, yang ini yang kita cerita tentang yang sudah masuk kategori boleh ya, 13 tahun ke atas sampai tentu 59 tahun. Ya, kalau udah melewati umur itu ya nggak apa, jangan merasa bersalah. Tapi yang masih muda, yang ini, apalagi belum pernah, selama ini udah 3 bulan kita jalanin, tapi masih belum pernah ke sini dan berbagai alasan, saya katakan, ayo usahakan hadir, ya, karena berkatnya beda. Jadi tema bulan ini adalah menjadi pengaruh yang baik. Ya, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan di GNR waktu itu tentang menjadi pengaruh yang baik, tapi saya nggak mau bagikan hal yang sama, cuma saya mau ulangi aja. Waktu itu saya bagikan tentang mengapa kita orang Kristen itu masih banyak yang mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah luka, mudah dendam, marah terhadap ya mungkin pemimpin gereja, ya, pemimpin kita, atau mungkin rekan pelayanan atau jemaat, sesama jemaat. Mudah iri hati, ya, lihat satu orang diberkati atau dipercaya banyak hal, kita mulai kesel, mulai iri hati. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, lalu mungkin bukan cuma itu, kita sebagai anak Tuhan yang udah lama ikut Tuhan malah mudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata saya selidiki, orang Kristen yang begitu itu adalah orang Kristen yang belum Kristen. Nah, wah, apa nih maksudnya orang Kristen yang belum Kristen?
orang Kristen yang belum Kristen gini. Karena orang Kristen kan kalau pengertian kita yaitu pengikut Kristus ya, pengikut Kristus. Tapi di dalam mengikut Kristus ternyata ada syarat. Ya, kita bukan cuma percaya Tuhan udah. Ternyata waktu ikut Tuhan itu ada syarat yang Tuhan katakan. Boleh buka, tolong bantu saya di Lukas 9:23. Itu ayat yang paling saya ingat. Jadi di Lukas 9:23 itu dikatakan apa? Tuhan berkata apa? Yesus berkata, waktu engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Ada lagi belum habis. Apa? Setiap hari. Jadi bukan setahun sekali atau waktu kenal Tuhan udah sekali aja untuk selamanya. Enggak. Ternyata kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Nah, ini yang sering orang Kristen atau kita lupakan. Nah, pagi hari ini saya ingatkan kita kembali. Jadi apa sih? Saya singkat aja, ini bukan ini sih. Tapi saya ulang. Ini perlu saya ulang kembali. Karena menyangkal diri dan memikul salib apa sih gitu loh. Ternyata saya lihat kalau di bahasa Yunaninya, di terjemahan bahasa Indonesia itu artinya menyangkal diri, kira-kira artinya mengatakan tidak kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Yang ngerti ya, mengatakan tidak mau melakukan keinginan kita kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contohnya kalau kita menyangkal diri, contohnya tadi itu, kalau kita setiap orang ya, ingat satu lagi, orang Kristen itu masih bisa terluka enggak? Marah, kecewa bisa? Bisa sekali, sama semua siapapun. Bahkan murid Tuhan Yesus pun masih mengalami hal itu. Itu ya bukan biasa, ya itu memang bisa terjadi, jadi enggak ada yang kebal dan itu. Tapi yang benar itu kita waktu mengalami itu kita harus benar, responnya benar. Nah itu yang Tuhan mau. Nah Tuhan bilang makanya kita harus, nggak muncul ya, ada masalah ya multimedia, nggak apa. Itu harus, artinya kita harus menyangkal diri itu. Waktu kita terluka, waktu kita mau marah, waktu kita emosi, kita harus menyangkal diri. Artinya karena kalau kita waktu terluka kita maunya apa? Atau kita tersinggung, kita dilecehkan, diremehkan orang, kita tersinggung. Apa yang mau hati kita tuh, perasaan kita belum mau apa? Balas ya, benar. Kita pasti mau balas. Kita pasti mau, kok bisa lebih parah gitu kan istilah. Kok itu manusia daging kita. Tapi Tuhan bilang apa? Menyangkal diri, artinya apa? Yaitu itu kehendak kita mau membalas. Tapi Tuhan bilang apa? Firman Tuhan katakan apa? Jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Ya, jangan juga kita menghakimi orang. Ya banyak firman. Ya kita harus ikutin. Waktu kita mau balas, oh ya Tuhan, saya mau jadi murid Tuhan. Saya mau ikut, saya mau nyangkal diri. Udah lakukan. Kadang sering kita nggak bisa lakukan itu. Kita harus apa? Perlu berdoa. Makanya saya selalu bilang di GNR, maka kita adakan doa pagi. Kita berdoa tiap hari, tiap pagi itu bukan karena kita minta Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan tujuannya itu. Tapi kita berdoa pagi itu supaya apa? Kita tidak jatuh dalam dosa, tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak mudah melakukan keinginan daging. Nah, itu tujuan kita doa. Ya, jadi kita harus rubah sekarang. Jadi jangan lagi kita doa minta diberkati terus, boleh, itu salah nggak? Enggak, memang Tuhan Tuhan katakan kita harus minta juga, tapi jangan selalu itu yang jadi fokus kita di doa. Karena itu akan membuat kita jadi bosan doa. Ya, maka kita harus doa terus setiap hari, setiap pagi terutama, itu supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, itu. Jadi kita bisa menyangkal diri kalau kita di dalam Tuhan. Di Galatia 5 ayat 16 hiduplah oleh roh, ya kan, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Nah, itu artinya gitu. Jadi kita hidup dalam roh, kita jadinya mudah mengikuti kehendak Tuhan. Nah itu ya, menyangkal diri, memikul salib juga sama. Kita
artinya kita mematikan kedagingan kita, mematikan manusia lama kita supaya kita menjadi manusia yang baru. Oke? Nah, ini kan tema kita, menjadi pengaruh yang baik. Oke, ini tadi. Kita baca sama-sama yuk di Yohanes 13 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab supaya kamu seperti yang telah kepadamu. Nah, kisah ini kita pasti tahu lah semua ya. Sudah sering kita baca. Ya, kisah ini tentang di mana Tuhan Yesus waktu makan bersama itu, dia tiba-tiba inisiatif Tuhan sendiri, dia membasuh kaki murid-murid ya. Dia membasuh kaki murid-murid. Nah, dikatakan bahwa dia memberikan suatu teladan. Nah, teladan apa yang Tuhan berikan melalui membasuh kaki ini? Ya, ternyata saya menemukan yaitu dia bukan menyuruh kita semua ya kerjanya membasuh kaki aja, bukan. Tapi itu tersirat arti apa? Membasuh kaki itu sama juga dengan melayani. Ya. Nah, melayani, ya. Nah, di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Nah, ternyata Tuhan itu datang ke dunia, ya, Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita ya. Itu semua sudah tahu tujuan utamanya itu. Tapi bukan cuma itu ternyata. Ya, setelah kita baca baik-baik, ternyata ada dua hal yang Tuhan Yesus datang ke dunia itu dengan dua tujuan. Yang pertama bukan cuma menebus dosa kita, tapi yang kedua adalah melayani. Jadi melayani itu adalah tujuan utama juga Yesus. Selain dia mati di atas kayu salib buat kita, menebus dosa kita, tujuan kedua yaitu melayani. Dengan arti memberi teladan tadi itu untuk melayani. Nah, di sini katakan, di sini di ayat ini ayat 28 ya. Saya bacakan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saya bacakan yang tulisan merah. Kalau begitu, Anak Manusia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita sering lupa tentang melayaninya ini. Ya, kita cuma ingatnya Tuhan Yesus datang menebus dosa kita. Tapi ternyata melayani itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kenapa kita di gereja ini sebenarnya melayani itu, gereja ini cuma tempat untuk latihan. Tapi kita sekarang ya zaman sekarang ya itu pekerjaan iblis mengalihkan, sehingga kita itu kalau ke gereja itu fokusnya melayani cuma di gereja. Bukan setelah pulang dari gereja, wah kita nggak melayani lagi. Kita sudah jadi bos. Ya. Itu yang sering terjadi dengan kita semua, ya. Padahal gereja ini cuma tempat latihan. Yang benar itu setelah pulang di rumah, di kerjaan, di sekolahan, kita disuruh melayani. Itu yang benar, ya. Nah, di ayat 26 dan 27 katakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, ternyata melayani ini saya lihat artinya apa? Selain kita disuruh melayani, tujuannya, ternyata melayani ini adalah apa? Kata kunci. Kata kunci apa? Kalau kita mau sukses ya di dalam segala hal, percaya aja, di dalam segala hal, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, usaha, dimanapun kita berada, sudah melayani aja, pasti sukses. Pasti sukses, karena ini, tuh Tuhan katakan, ini kan hal yang sering diributkan antar sesama murid-murid waktu itu mereka berjalan ke
ke Kapernaum segala, diceritakan mereka mempersoalkan siapa yang paling besar di antara mereka, siapa yang jadi pemimpin, ya kan? Nah, ini Tuhan katakan, kalau kita mau jadi besar, ya, mau jadi terkemuka, paling besar, ya paling terkemuka, kita harus jadi pelayan, menjadi hamba. Nah, jadi pagi hari ini, yuk saya mengingatkan kita untuk kembali ke dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi Tuhan datang ini bukan cuma untuk menyelamatkan kita, udah kita selamat. Tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk melayani. Nah, supaya kita tahu, nah melayani ini, nah kita tentu harus tahu kriteria pelayanan yang baik, ya kan? Ya, jadi tentang pelayanan. Dulu sekitar tahun 90-an, saya pernah di Berlin, pernah kuliah tapi tidak sampai selesai. Nah, waktu itu tahun 90-an salah satu pekerjaan yang favorit nih. Waktu itu untuk mahasiswa-mahasiswi Indonesia itu adalah menjadi pelayan. Ya, kenapa? Dibanding kita kalau libur kan boleh kerja di situ. Dibanding dengan bekerja di pabrik. Di pabrik tuh banyak pekerjaan, tapi tidak semua orang tuh bisa bekerja sebagai pelayan. Termasuk saya belum bisa. Kenapa? Ya salah satunya harus apa? Menguasai bahasa Jerman dengan fasih. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah 4-5 tahun ke atas lah. Itu yang baru bisa melakukan itu. Jadi karena kenapa? Karena penghasilannya, pendapatannya lebih besar dibanding kerja di pabrik. Itu kita waktu kok libur kita ya, sambil kerja kan. Nah itu penghasilan itu. Jadi waktu itu sebagai pelayan tuh bukan hal yang hina. Bahkan saya kemarin tanya ke cici saya di Amerika, kalau orang makan itu tipsnya itu di Amerika tuh harus sekitar 15%. Jadi kok 10% aja dibilang kasih 10%, pelayannya bisa cemberut loh, bisa gitu. Masa cemberut 10% kan besar ya, itu tips loh bukan PPN tips. Tapi harus 15 katanya, minimal 15. Nah jadi ya sesuatu yang artinya dihargai, ya dihargai tips. Nah, cuma ya sorry kita di Indonesia yang agak beda aja, ya udah nggak dapat tip malah sering dimarahin, ya kan, dikecam, ya kan, netizen kan selalu benar kan netizen, jadi dihakimi gitu ya. Nah oke, kita kriteria. Nah kita harus ramah dan komunikatif, ya kan, iya dong. Kok ke restoran kita pelayan nih. Jadi sini kita pikirkan kita sebagai analogikan kita sebagai pelayan ya. Dan memang harus selama hidup kita adakan punya pola pikir mental pelayan, bukan menjadi pelayan, mental pelayan. Itu yang Tuhan mau. Percaya deh, itu pasti berhasil. Mau nggak berhasil? Amin. Amin ya. Iya, ramah dan komunikatif. Nah, soal ramah saya udah buktikan. Ini waktu saya baru pindah, saya pernah saksikan. Saya baru pindah ke Citra dari Pontianak ke Jakarta. Itu nggak sampai setahun loh. Nggak sampai setahun saya bisa dipilih jadi RT, ketua RT. Kenapa? Salah satunya ini, ya karena waktu saya kesini kan, waktu bertobat di sini di Citra Hatu mengikuti SMS kan, salah satu ayat yang saya dapatkan ya, coba buka di tentang ramah itu sebentar. Saya lihat ya, saya lupa di ini. Coba tolong buka, saya nggak siapkan, tolong buka di Efesus 4 ayat 32. Nah ayat ini yang menjadi ayat waktu saya bertobat itu saya praktekkan. Yang bisa saya praktekkan waktu itu, yang muda-muda lah. Nah ternyata ayat ini, nah ini ya kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi kamu ramah seorang terhadap yang lain
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, balik ke slide. Dan ternyata kita disuruh apa? Harus ramah seorang terhadap yang lain. Nah, itu saya lakukan. Waktu itu saya lakukan dengan tujuan cuma mau lakukan firman Tuhan waktu itu. Ya udah taat aja gitu loh. Ya banyak sih firman Tuhan yang saya lakukan, tapi salah satunya ini. Udah, jadi setiap saya ketemu orang ya saya ramah, senyum gitu loh. Senyum aja, senyum. Sampai akhirnya, ya saya pernah ceritakan, cici saya waktu itu ke rumah, saya bawa motor kan, bawa dia ke pasar, ke depan beli. Banyak ketemu orang, setiap ketemu saya selalu sapa dan semua kenal. Pulang dia bilang, wah kamu kayak artis ya di sini. Saya bilang, kenapa? Semua orang kenal sama kamu. Saya bilang, oh ya, saya nggak sadar. Ternyata bisa begitu, karena waktu kita ramah, kita panggil aja, saya hello, siapapun. Dan itu saya lakukan bukan cuma orang terpandang, enggak. Keamanan, petugas sapu, kebersihan, bahkan maaf kata, ya kadang waktu itu gelandangan, pengumpul-pengumpul, saya juga gini. Sering beberapa yang udah tua, kita baik berhubungan. Nah itu kita lakukan, ternyata, jadi apa? Dengan begitu orang mengenal kita, oh ya menilai kita. Belum kita udah dianggap plus, udah mudah. Jadi, nah makanya saya luar biasa lihat, aduh Tuhan waktu saya renungkan ini, oh benar ya, Tuhan kita tuh dahsyat. Yesus itu memang Tuhan, makanya apa yang diajarin itu memang benar. Ya, jadi kalau kita mau paling besar, paling hebat, paling jadi pemimpin, kita harus apa? Melayani, ya melayani. Nah tentu harus ramah dan komunikatif ya, harus komunikatif tuh gitu, punya hubungan. Kok di rumah kita usahakan, saya di rumah sampai hari ini tadi pagi juga, halo Mami, halo Cece, halo Titi, tanya mereka nih bertiga. Saya selalu sampai hari, kami setiap ketemu bangun pagi ketemu, halo. Itu sederhana, kayaknya nggak ada apa-apa, tapi efeknya luar biasa. Ya, amin. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi sederhana, tapi itu membuat apa? Kami akrab banget, kami deket sekali. Jadi kok ada apa-apa, udah enak. Jadi halo makan yuk, halo, say hello aja. Sederhana, lakukan itu di rumah ya. Karena saya pernah lihat pergi ke tempat teman, itu keluarga tuh kayak orang asing. Masuk ke rumah, saya ikut dia, masuk, nggak ngomong apa, ke kamarnya ambil barang, pulang keluar, nggak ngomong apa, saya kaget. Kok bisa ya? Ada, tapi ternyata. Tapi yuk kita, itu mengapa kita harus saling ramah, komunikatif itu, ya itu salah satu tujuannya, itu benar. Ya. Jadi komunikatif juga ya, jangan kita diem aja, ramah tapi diem ya. Itu seperti apa? Ya maaf kata orang gila. Ya senyum ditanya, ya itu perlu komunikatif juga. Nah makanya kita perlu komunikasi di rumah, ya di kantor, di kerjaan. Ya mungkin hal-hal gitu ya yang udah di bank, di perbankan, di apa, udah ngerti itu pasti. Nah hal-hal ini yang perlu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya kehidupan sehari-hari. Simple sekali, tapi perlu belajar, perlu kita, kadang gini, kita tuh lupa, karena sibuk apa-apa kita lupa. Nah yuk hari ini saya ajak kita terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan terus, kalau enggak percaya coba 1 bulan, atau 1 minggu, coba lakukan dengan benar, rutin tiap hari lakukan hal-hal nanti. Gitu. Lihat deh perubahannya ya. Terutama untuk ya orang tua, remaja, pemuda yang di sini, yang orang tuanya belum mengenal Tuhan. Ya, kalian harus apa? Lakukan hal-hal menjadi pelayan, mental pelayan ya. Aduh, percaya deh, pasti orang tua kalian nggak lama pasti akan terima Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi saya percaya hal-hal ini dan tempat kerja kita lakukan aja. Pasti mudah kita menjangkau jiwa. Nah, kenapa masa kita tidak bisa menjangkau jiwa? Karena ya itu salah satu, kita bukan jadi pengaruh yang baik, bukan menjadi berkat, tapi kita malah menjadi batu sandungan di kehidupan kita di mana-mana. Sinis, coba kalau ketemu orang sinis gitu selalu di kantor dimanapun, seneng nggak hati kita? Pasti enggak kan? Itu pasti enggak ya. Nah itu jadi, responsif dan rajin ya. Itu waktu sudah ini, saya nggak jelasin semua ya. Oh salah, sorry ya kemarin tadi ke ini. Nah sederhana ya, setia ya. Ini semua kalau kita hidupin ya, responsif dan rajin ya, tentu harus rajin ya. Kalau dipanggil sama apa? Dipanggil
sama orang tua minta bantuan, ya lakukan cepat. Nah, soal responsif dan rajin. Nah, saya mau kesaksian sedikit. Ya, setelah pandemi ini, selama pandemi ini saya di rumah, sering banyak di rumah. Ya, saya belajar untuk membantu Larissa. Ternyata waktu saya bantu kerjain pekerjaan yang sebagian kecil aja yang dia kerjakan, itu berat sekali. Ternyata luar biasa berat. Ya, saya kan pernah 7 tahun, saya 7 tahun kerja AC. Saya kerja sendiri loh 7 tahun. Ya, selama 11 tahun saya kerja AC. Tapi 7 tahun itu saya turun sendiri, saya servis sendiri, saya angkat, ganti outdoor, angkat, manjat tinggi-tinggi. Ya. Kalau kita bilang di pekerjaan itu yang salah satu yang paling cukup berat itu ya tukang AC. Karena apa? Mereka selain mikirin apa? Cara kerjanya harus pakai otak lah istilahnya. Juga harus pakai tenaga, ya. Tapi kalau buruh kita bilang di pelabuhan atau apa, dia cuma ngangkat taunya ya disuruh kerjain ini, nggak usah pikir kan. Atau sebaliknya orang kantor, cuma mikir aja nggak perlu tenaga. Tapi kalau tukang AC itu enggak loh kan, harus manjat, belum lagi nyawa taruhan itu nyawa. Berapa kali saya disetrum, berapa kali ya sekali pernah habis pingsan, berat sekali dan mau jatuh dari lantai 13 lantai 9, waduh ngeri banget. Jadi itu berat banget. Tapi setelah saya bantu ya, mulai bantu di rumah, itu jauh lebih berat loh ibu rumah tangga loh. Iya, jauh lebih berat. Kenapa? Ibu rumah tangga tuh bisa nunggu. Saya kok capek waktu kita kerja, saya tukang AC. Saya kok capek, saya bisa istirahat. Iya dong, saya bilang, oh tunggu, belum selesai yang lain, itu banyak panggilan, iya istirahat atau enggak mau kerja. Lalu itu saya dibayar kan, kita dibayar. Tapi ibu rumah tangga enggak loh. Kita pernah bayangin bapak-bapak nih, ya anak-anak, ya kita pernah bayangin enggak, ini ibu-ibu pasti setuju nih, WBI nih, hidup WBI. Ya, jadi gini, ya benar, ini kenyataan, ya kita harus akui, ya mereka tuh enggak bisa menunggu loh. Mereka tuh enggak boleh bilang, tunggu aku capek ya nanti ya baru masaknya. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Waktu berjalan terus, waktu makan bisa tunggu enggak? Enggak bisa, nanti ramai kan, ribut nanti, demo. Nah, itu yang terjadi. Jadi ternyata saya luar biasa loh bapak-bapak bersyukur. Maka kalau ibu-ibu ya servis lah lebih baik gitu mulai sekarang, perhatiin. Ya, berterima kasih anak-anak, berterima kasih sama orang tua sama mamanya. Ya capek loh ngangkat ini, ngangkat itu, nonstop. Habis itu apa? Mesti mikirin menu apa hari ini, nanti menu apa ya besok, menu apa. Itu pusing, stres. Itu yang terjadi, ya. Itu yang terjadi. Jadi, nah maka untuk melayani itu ibu-ibu makanya lebih rohani. Ya, sudah ngalami, mereka sudah praktek. Kok bapak-bapak kan kita atau anak-anak kan kita cuma menikmati. Nah, yuk mari kita pagi hari ini, mulai hari ini kita lakukan pelayanan. Pelayanan yang Tuhan nanti belajar sendiri. Pelayanan itu ada hal-hal ini saya dapat, saya kumpulkan dari beberapa ini dan juga dari Alkitab ya. Supaya kita hidup pasti berhasil saya katakan. Nah, masih banyak. Ya, jadi sabar, sederhana, setia, tulus dan tidak pilih kasih, tanggung jawab dan bisa dipercaya, sabar, rela berkorban. Waktu saya habis ya. Nggak ada time ini. Terus ya. Masih ada? Oke. Ya, sebentar juga udah ini ya. Jadi ya semua ini ya, nanti dilihat. Ya masih banyak sih, nggak semua ini. Dan bukan nomor 1 paling penting dari nomor 7, enggak, semua sama pentingnya. Ya, nanti masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang selain kriteria pelayanan yang baik ini. Ya kita tidak sombong ya, ramai ya jadi tidak sombong. Ya rajin, respon sederhana, tulus dan tidak pilih kasih. Ya tidak pilih kasih, jangan melihat bos kita atau orang yang kaya, kita hormati. Ya, nah ini ada pengalaman lagi. Ya, ada pengalaman waktu mereka melayani, ya itu ipar saya, itu melayani di Jerman. Dia jadi pelayan waktu melihat seorang yang datang kurang penampilannya, ya memang kelihatan orang yang tidak punya uang. Bosnya sampai bilang gitu loh, jangan layanin dia. Tapi puji Tuhan, ipar saya waktu itu, thank you. Ipar saya langsung tetap melayani dengan baik. Akhirnya apa? Dia beli cuma sup jagung
itu 5 mark. Tapi ternyata dia bayar berapa? 10 mark dan nggak minta kembali. Jadi tipsnya 100%. Nah, ini hal-hal sepele kadang Tuhan ingatin kita. Ini benar terjadi. Jadi kita dimanapun di gereja, jangan cuma di gereja. Kok di gereja itu tempat latihan, ya. Kalau di gereja kita harus baik, itu sudah harus. Karena ini tempat latihan kita. Tapi kita diukur bukan di gereja. Kita diukur di mana waktu kita keluar dari sini. Itu yang kita diukur, yaitu yang benar. Itu yang Tuhan mau, melayani, saling melayani. Ya. Jadi waktu saya habis. Jadi saya tutup dengan tepat waktu dan manfaat. Jadi kita ingat cerita tentang seorang ini apa? Ya silakan. Prajurit Daud ya, itu Amasa ya. Saya dapat cerita ini bagus. Dia itu diperintahkan Raja Daud untuk apa? Menuntaskan atau membunuh si siapa yang saya kok lupa. Si Seba yang berontak, ya kan? Seba yang berontak waktu itu. Dan dia Raja Daud bilang kamu pergi bunuh dia, Seba bin Bikri ya. Bin Bikri itu dalam 3 hari kamu harus balik ke sini, ke tempat, kembali laporkan. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Si Amasa ini tidak melakukan apa yang Raja Daud minta. Akhirnya Raja Daud mengirim utusan yang lain ya. Yoab ya, dikatakan Yoab diutus ke sana. Tapi Raja Daud tidak menyuruh si Yoab ini membunuh Amasa. Tidak, di dalam perintahnya cuma dibilang bunuh si Seba. Bunuh si Seba, lalu laporkan. Tapi kenyataannya si Yoab ini waktu ke medan pertempuran ketemu si Amasa ini. Dan ternyata dia membunuh si Amasa. Jadi saya pikir ya, Cengli macam wajar. Kenapa Yoab bisa bunuh si Amasa? Iya dong, kenapa? Kalau si Amasa ini menempati janji perintah Daud, 3 hari dia bunuh, pulang, kan si Yoab nggak usah kerja, kan nggak usah perang, ya kan? Kesel dong orang. Nah makanya kita harus tepat waktu, ya, tepat waktu. Kadang nggak tepat waktu tuh bikin orang kecewa, ya. Manfaatkan waktu maksimal, jangan terlalu santai, ya. Banyak hal, jadi semua kita pelajari ya. Jadi ini saja, waktu kita sudah habis, ya. Jadi yuk saya mau ngajak kita hari ini, mulai hari ini, kita hidup sungguh-sungguh menjadi mental ya, karakter seorang pelayan yang Tuhan mau, ya pasti Alkitab katakan kita akan berhasil. Amin, amin. Baik, mari kita siapkan hati, kita naikkan sebuah pujian. Tuhan, inilah hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan di sungguh-sungguh. Tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh
Bapa di surga, buat pagi hari ini, kalau kami sudah boleh mendengar isi hati-Mu, dan biarlah pada pagi hari ini, setiap kami yang hadir, bahkan kami yang di rumah yang mendengarkan pesan firman-Mu, setiap kami mau berjanji, kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mempunyai karakter seorang pelayan. Kami mau menghidupi nilai-nilai pelayanan yang telah Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Sehingga hidup kami bukan saja berhasil, tapi hidup kami boleh menjadi berkat untuk orang sekitar kami. Hidup kami, melalui hidup kami boleh menjangkau jiwa-jiwa. Melalui perubahan hidup kami, ada kesaksian yang hidup. Sehingga orang yang belum percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh percaya dan mengaku bahwa benar, Yesus Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu. Ubah paradigma kami yang lama. Mulai saat ini tanamkan pikiran kami, yaitu pikiran yang menjadi pelayan yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba percaya kebenaran firman-Mu tidak pernah berakhir dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Urapi setiap kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga mau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Yohanes Sarjono yang saat ini tidak bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu, berkati pelayanan, berkati kesehatannya, berkati Kiki dan Kesia kedua anaknya, berkati keluarga besar mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka sesuai kehendak Tuhan pasti dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan buat seluruh staf Gembala Global juga yang Tuhan percayakan. Lengkapi mereka terus, berkati mereka terus dan kesehatan daripada Tuhan. Kesatuan hati ada. Dan juga buat para pengurus, para full-timer, para pengerja yang ada di tempat ini. Bahkan sampai ke seluruh jemaat yang ada. Di saat kami meresponi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, maka di situ kami akan melihat campur tangan Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga kami sungguh terkagum-kagum buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat seluruh gereja cabang juga yang ada. Tuhan berkati setiap koordinator yang ada, setiap pengurus dan jemaat yang ada di seluruh cabang Citra Family ini. Sehingga satu tujuan kami dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, kalau sebentar kami juga akan pulang, berpisah satu dan yang lain. Kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber segala berkat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan yang sempurna melalui Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan
kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.